memutuskan untuk istirahat gitu kan di tenda. Nah setelah itu kok tenda saya itu di luar kayak ada yang menggerak-gerakkan sendiri itu. Gini guys. Iya, gini. Gini. Iya, Mas. Iya. Kalau setelah saya eh, buang air hajat, Dia buang air kecil mas. iya, buang air hajat dulu kan. Enggak Nah itu apa. saya masih terfokus, itu manusia itu kan. Karena kakinya pun masih napak di tanah itu. Tapi gundul. Iya, gundul. Itu jangan-jangan Didi Kobuser itu. ya mungkin kali ya Mas. Halo guys, kembali lagi bersama saya Eko Saputra di podcast horor komedi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja datangkan narasumbernya, Cekidot. Oke, kita sambut ini bintang tamunya. Silakan, Mas. Oke, dengan Mas siapa? Mas Samsul. Oke, dengan Mas Samsul. Oke guys, kali ini Mas Samsul akan menceritakan pengalamannya tentang tersesat 7 hari di hutan. Oke, Mas Samsul, itu kejadiannya itu kapan, Mas? Kurang lebih 1 tahun yang lalu Mas. Oh, berarti di awal 2023 itu. Iya betul. Itu kejadiannya itu di daerah mana, Mas? Tempatnya itu saya kurang paham, tapi daerahnya itu sekitar daerah Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Kejadiannya itu Anda itu bersama berapa orang itu, Mas? Kebetulan saya itu solo camping itu Mas. Oh, solo camping. Ya, Itu tujuannya itu apa, Mas? Cuma refreshing gitu kah? ya terutama ya refreshing. Yang kedua ngilangin penat kan, karena saya lagi menempuh pendidikan di universitas juga. Oh, iya Mas. Oke, langsung saja teman-teman, kita dengarkan awal mula kejadiannya. Awal mulai itu kan setelah selesai UAS, ini ada rencana ingin solo camping lah di salah satu hutan Mas. Hari, tempat, dan tanggalnya itu sudah saya tentukan. Saya sudah menyiapkan barang-barangnya. Setelah itu berangkatlah saya diantar oleh teman gitu kan Mas. Terus nggak lama kemudian saya naik gunung. Saya sudah merasakan firasat yang kurang enak kebetulan itu. Tapi saya memutuskan mungkin cuma kurang enak badan aja itu Mas. Oh iya. Jadi saya memaksakan untuk berangkat ataupun naik lah itu. Tapi dengan persiapannya itu udah cukup sebenarnya, Mas. Kalau persiapan itu sudah cukup Mas. Sudah saya matangkan persiapannya, dan fisik pun sebenarnya sehat Mas. Tapi nggak tahu kok kenapa kalau udah naik gunung itu kayak nggak enak gitu, nggak tahu kenapa. Terus lantas apa yang menyebabkan Anda itu tersesat? Kebetulan itu pas saya naik itu malam Jumat Mas. Saya lupa kalau tadi ada pantangannya sendiri gitu. Ternyata malam Jumat. Iya, saya lupa ini kebetulan. Dan itu Anda solo camping di malam Jumat. Ya, pas cuacanya itu hujan juga gitu Mas. Emang mantap banget teman-teman narasumber kita kali ini. Terus kejadiannya coba diceritakan, Mas. Waktu awal mula Anda pendakian itu. Setelah saya naik di ketinggian kurang lebih 1000 kaki, saya memutuskan untuk membuat tenda Mas. Karena cuacanya pun sudah tidak mendukung untuk saya naik lagi ke atas. Iya. Setelah saya survei untuk membuat tenda, saya mendirikan tenda. Saya itu kayak merasakan ada yang mengawasi gitu loh Mas. Entah firasat saya ataupun gimana gitu kan, tapi saya menghiraukan itu. Terus saya bikin tenda. Setelah selesai saya masuk, prepare barang lah gitu Mas ya. Untuk Masak mungkin. Ya, untuk istirahat sebentar, habis itu masak, setelah itu sholat. Selama Anda pendakian itu apakah tidak bertemu orang, Mas? Kebetulan nggak ada itu Mas. Saya juga nggak terpikirkan untuk ada orang atau enggak itu. Ya mungkin karena malam Jumat juga sih itu Mas.
Terus setelah Anda sudah bermalam di tenda, apakah Anda merasakan ada hal-hal aneh atau diganggu hal-hal mistis gitu Mas? Tentunya pasti ada Mas. Setelah saya masak itu kan, setelah saya makan lah isi perut lah. Saya kan memutuskan untuk istirahat gitu kan di tenda. Nah setelah itu kok tenda saya tuh di luar kayak ada yang menggerak-gerakkan sendiri itu. Digini Iya, gini. gini. Ya. Oh iya ya. Maaf Mas. Ya. Bukan maksud merendahkan cerita Anda. Ya, nggak apa-apa. Mantap teman-teman. Oke, jangan tegang-tegang Mas. Santai, kita ngerokok. Boleh dulu. ngerokok ini ya? Boleh. Boleh. Di sini boleh ngerokok. Di sini. Ayo rokok dulu Mas. Gue. Ini. Ya, santai kita teman-teman. Nah kebetulan itu gimana ya Mas? Saya tuh lupa apa ya, terutama lupa untuk mengasih tahu orang tua juga sih Mas, kalau saya ini mau solo camping itu. Mungkin juga faktor doa orang tua juga, kita kan juga perlu itu. Coba Mas diceritakan itu kejadian itu diganggu apa aja Mas? Apakah hantu yang pakai putih-putih atau yang bulunya panjang atau gimana? Coba diceritakan. Kalau untuk bentuk detailnya yang mengganggu saya itu saya nggak tahu Mas. Tapi itu kelihatan tinggi besar, hitam lah itu ya. Itu nggak jauh dari tenda saya gitu. Nggak tahu itu entah itu orang ataupun apa, kan nggak tahu. Siapa tahu kan kayak pohon itu. Oh iya Mas, ini kebetulan saya lupa untuk menceritakannya itu ya. Apa Mas? Setelah tenda saya itu diganggu lah, diurak-urak gitu ya Mas ya. Diugrek-ugrek tadi. Ya, itu kan saya kebetulan kebelet untuk buang air kecil itu Mas. Buang hajat gitu ya. Sebenarnya itu saya takut Mas untuk keluar. Cuma daripada saya tahan jadi penyakit itu kan. Iya. Jadi saya memutuskan untuk keluar untuk kencing lah, nggak jauh dari tenda, mungkin jarak sekitar 5 meteran lah. Iya. Setelah saya buang air hajat, Dia buang air kecil Mas. iya, buang hajat dulu Mas. Enggak Saya itu apa-apa. kayak ada yang liatin gitu loh Mas. Dari kejauhan itu Mas atau dari dekat itu? Ya mungkin dua-duanya juga bisa jadi gitu Mas. Setelah itu kan saya selesai. Saya mau berjalan masuk ke tenda gitu. Iya. Nah itu saya ngelihat kelihatan gitu Mas. Apa Mas? Kayak putih terus gundul itu, nggak ada rambutnya itu. Waduh. Iya, makanya tuh saya pikir kan Putih, iya, gundul. iya terus Itu model baru Mas. iya, saya pikir kan itu orang kan. Iya. Terus saya tanya, Mas mau kemana malam-malam? Terus Nah, responnya? gak ada respon Mas, mukanya pun pucet, putih gitu lah Mas. Pikiran saya masih terfokus, itu manusia itu kan. Karena kakinya pun masih napak di tanah itu. Tapi gundul. Iya, gundul. Waduh. Itu jangan-jangan Didi Kobuser itu. ya mungkin kali ya Mas ya. Karena saya juga gak kenal itu kan, malam-malam lagi. Oh. Terus setelah Anda itu malam dengan penuh gangguan itu, bagaimana Anda itu bisa tersesat selama 1 minggu Mas? Kebetulan itu kan saya jalan lagi Mas. Itu saya menemukan sebuah barang, yaitu uang Mas. Berapa Mas? Di jalan pendakian gitu. Kurang lebih ya sekitar 1 jutaan itu. 1 juta? Ya, saya pikir kan ya ini uang mungkin anak yang daki kemarin gitu kan. Jatuh gitu. Ya, terus saya ambil Mas. Nggak taunya saya tersesat Mas, hampir 1 mingguan. Saya sudah frustasi ini kok jalannya nggak turun-turun gitu kan. Perasaan kemarin saya itu lewatnya di situ gitu kan, kayaknya. Nah, terus bagaimana dengan perbekalan Anda Mas? Kan Anda kalau solo camping itu biasanya cuma mungkin ya 1 atau 2 hari gitulah berbekal. Terus Anda itu gimana itu bertahan kehidupan itu? Nah untuk itu kebetulan saya tuh nggak sengaja lewat salah satu dusun Mas, nggak tahu itu dusun nyata ataupun Goib. dusun goib. Jadi saya disuruh mampir itu masalah satu orang dengan kakek-kakek itu. Kakek-kakek. Ya yang menawarkan bantuan gitu. Tampangnya itu kakek-kakek seperti apa Mas? Ya Pakai pakaian zaman dulu itu? iya, zaman dulu pakai apa sih namanya itu Mas? Blangko gitu ya. Belangkon. Blangkon.
Terus Anda disuruh mampir, makan. Ya pokoknya intinya disuruh istirahat dulu gitu mas. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Karena saya pernah dengar beberapa dari cerita orang-orang itu tentang pantangan kalau kita tersesat di gunung atau di hutan, kalau kita bertemu suatu desa, kalau kita ditawarkan makanan, jangan dimakan. Bisa jadi itu adalah penyebab kita tersesat. Terus setelah bertemu kakek-kakek, kemudian Anda melanjutkan perjalanan Di pagi harinya mas, karena saya juga firasatkan nggak enak gitu. Masa di atas gunung ada sebuah desa gitu mas. Iya. Jadi saya memutuskan untuk prepare barang juga mas. Di jam 5 pagi saya memutuskan untuk turun lagi mas. Dan kebetulan saya jalan turun itu ketemu dengan rombongan apa sih ya mas yang namanya bajunya orang itu kalau yang Tim SAR. oh iya tim SAR mas, nggak taunya saya dicari mas. Katanya saya sudah 7 hari lebih nggak pulang-pulang gitu kan. Padahal Anda baru hilang, merasa hilang itu cuma 1 malam. Iya makanya itu masalahnya. Dan itu pun keluarga Anda bagaimana itu? Apakah ikut melakukan pencarian? Ya pastinya mas, apalagi ibu, karena kan seorang ibu itu paling apa ya, kalau sama anaknya itu paling ngena gitu mas. Iya. Jadi ya saya dicarilah kemana itu anak kok nggak pulang-pulang selama kurang lebihnya 1 minggu lebih kok nggak pulang gitu mas. Terus ya saya pulang menceritakan kepada teman-teman tim SAR yang mencari saya gitu kan. Dia pun semuanya pun pada kaget tuh mas, kok di gunung ada desa itu. Ternyata nggak ada desa itu mas. Jadi kejadian yang Anda alami itu sebenarnya itu percaya nggak percaya itu karena kita sendiri itu yang lalai gitu mas sebenarnya. Iya memang mas. Pertama nggak izin dari orang tua yang pertama itu. Karena teman-teman, restu dari orang tua itu sangat penting teman-teman. Iya. Walaupun kita sudah dewasa, kita sudah bisa kesana kesini sendiri, tapi kalau tanpa restu orang tua itu seperti ada yang kurang gitu. Jadi mungkin seperti itu aja ceritanya mas. Iya mas. Mungkin untuk kesan-kesannya untuk teman-teman semua, kalau ingin bepergian kemanapun tolong pamit ke orang tua gitu, karena doa orang tua itu lebih mujarab itu. Iya. Oke teman-teman, bagaimana ceritanya? Sangat seru bukan? Sangat lawak dan komedi ya, karena kami sudah melakukan riset tentang Mas Samsul ini, dari mulai di awalnya gimana tersesat, dan kejanggalan yang terutama itu adalah Mas Samsul ini merasa cuma tersesat 1 malam teman-teman, tersesat di desa goib di tengah gunung. Tapi kata tim SAR yang melakukan evakuasi, dia itu tersesat selama kurang lebih 7 hari teman-teman. Sebuah kejanggalan yang mungkin sangat Nggak masuk nurul itu ya. ya di luar nurul lah. Oke teman-teman, mungkin sekian saja video yang dapat kami sampaikan. Ya, kita terima kasih kepada Mas Samsul karena sudah mau mampir ke channel kami di podcast horor komedi. Oke Mas Samsul, sekian terima kasih Mas ya. Ya. Jangan lupa nanti kita Calling lagi ya aja. buat cerita-cerita selanjutnya. Mas, untuk bayarannya ini ya kira-kira berapa ya? 40.000 ya? Nggak usah mas, nggak usah. Nggak usah. Ikhlas. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.